Kalau saya peternak pemula, tanya, yang mana yang wajib ada di kandang? Bagi saya, yang wajib pertama itu adalah halo Sobat Tadulako, kembali lagi di channel Unggas Tadulako. Hari ini kita akan membahas mengenai amunisi untuk menjaga kesehatan dan biosecurity di kandang. Karena banyak teman-teman sekalian yang bertanya bagaimana cara untuk menjaga kesehatan ayam, obatnya apa, vitaminnya apa, terus bagaimana penyemprotan di kandang dan lain sebagainya. Maka semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dan mewakili pertanyaan teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman, di depan kita ini sudah ada, saya siapkan obat-obatan, sudah siapkan semua. Ada yang herbal, ada yang kimia, terus ada juga penyemprotan kandangnya ya. Kita sudah siapkan juga semuanya ini, masuk probiotik. Nah, kita akan bahas sekarang satu persatu. Kita akan bahas, maka disimak baik-baik teman-teman. Semoga bisa mewakili pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, ini kita sudah seperti mau jualan obat ya teman-teman ya. Yang pertama kita mulai dari vitamin dulu aja ya. Kita mulai vitamin. Saya di sini ada 3 teman-teman. Ya. Pertama, teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan ini ya, Neobro. Tapi untuk pengaplikasian Neobro ini saya pakai rutinnya di pakan. Kalau untuk di air minum hanya seminggu 2 kali. Kemudian ada juga, nah ini untuk khusus ayam baru masuk. Ini baru ayam baru masuk check in 3 hari pertama atau seminggu, paling maksimal seminggu saya pakai ini ya. Kita cek khususnya untuk ayam kecil. Oke. Kemudian ada Fortevit. Nah ini vitamin dosis tinggi kawan-kawan ya, vitamin dosis tinggi, harganya juga lumayan. Nah ini khusus saya pakai kalau misalnya lagi ada pergantian musim, cuaca musim, atau misalnya di daerah saya, tempat saya itu ada terjadi wabah. Maka ini untuk penanganan vitamin untuk menjaga imun ayam. Kemudian bila habis vaksin saya juga pakai ini. Nah, saya ganti ini, saya gantinya Vita Stress teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ini sudah didapat, saya juga pakai Vita Stress. Saya sukanya pakai ini daripada Vita Stress karena apa ya, pertama dosisnya lebih bagus, kemudian kadar pakainya sedikit saja sudah cukup, jadi dia irit sekali. Oke, untuk vitamin C-nya tadi ya, nah untuk menjaga ini setiap hari yang rutin pagi siang sore saya pakai ini jamu herbal teman-teman ya, kunyit, temulawak dan lain sebagainya, asam jawa, terus daun sirih dan lain-lain. Oke, untuk video pembuatannya nanti kita buatkan video khusus ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara pembuatannya, boleh sampaikan di komen. Oke. Kemudian untuk antibiotik, antibiotik ini agak lengkap teman-teman ya. Ini ada terapi. Ini untuk bagus untuk apabila kalian teman-teman sakit pencernaan. Bisa juga Korisa dan CRD tapi yang masih levelnya itu rendah, masih kadar kecil lah, tidak terlalu parah ya, bisa terapi ya. Untuk saya penanganan DOC baru tiba di kandang, biasanya itu kita cek tadi ini itu saya campur dengan terapi ya. Jadi di airnya itu dipakai ini bagian kita cek, kemudian dicampur juga dengan antibiotik. Penggunaan antibiotik ini jangan berlebihan teman-teman ya, sesuai kadar. Karena penggunaan antibiotik berlebihan ini berbahaya bagi konsumen teman-teman nanti. Kita mau jual ayam untuk orang makan bukan sehat malah bisa sakit. Oke, ini kita cek tadi digabung dengan ini ya, digabung dengan terapi. Oke, kita gabung dengan terapi sesuai dengan takarannya masing-masing. Teman-teman bisa lihat di belakangnya. Teman-teman bisa lihat, hanya pakai sedikit saja. Nanti mau cek dulu. Oke. Pakai ini selama, kalau saya itu 5 hari ya. Kalau saya pakai 5 hari antibiotik. Itu
Untuk apa? Untuk memutus rantai-rantai bibit penyakit yang disalurkan dari induknya atau dari tempat awalnya DOC itu. Saya pakai gunakan SOP seperti ini. Ada juga trimesin, ya, trimesin sudah tidak asing. Ini dipakai untuk teman-teman bisa pakai untuk ayam yang kena flu, terus cekrek ya. Selain pakai herbal tadi ini, boleh juga masukkan antibiotik. Oke. Nah, ada juga amoksitin. Nah, ini bagi teman-teman yang mau mengobati penyakit poli, nah, penyakit poli ini karena disebabkan pencemaran air yang kurang baik, pencemaran air. Siapa di sini yang airnya belum disterilkan? Biasanya itu ternaknya rawan terkena bakteri E. coli. Maka pakai amoksitin untuk level awal. Nah, level awal amoksitin. Nah, oke. Jadi ini tidak ada endorse teman-teman ya. Ini murni apa yang ada di kandang, apa yang saya aplikasikan, apa yang saya pakaikan, saya bagikan dengan teman-teman. Oke. Dan selanjutnya, nah ini antibiotik yang kalau menurut saya sudah mewakili semuanya. Oke, ini neomeditril. Tapi neomeditril yang untuk CRD kompleks. Nah, jadi kan biasanya ayam itu ada yang kena CRD. Biasanya kalau dia sudah kena CRD terus parah dan sudah lama, biasanya itu dia ikut dengan coli, penyakit coli. Makanya namanya CRD kompleks, mengobati CRD sekaligus dengan coli. Nah ini teman-teman kasih, ini 0,5 mili campur dengan minyak, 0,5 mili pakai dengan air steril. Nah, tapi kalau mau mengobati coli, teman-teman harus sterilisasi air dulu, ya. Tidak ada gunanya kita masukkan obat, tapi sumber penyakit kita tidak obat. Oke. Nah, kalau yang masih skala kecil atau biasanya pelihara ayam bangko, kita pakai neomeditril yang ini, yang tetes ya. Ini tetes. Tetes bisa 3 hari sampai 5 hari. Kalau tidak sembuh 7 hari boleh. Oke. Taruh. Ini langsung tetes kalau jumlah ayam sedikit. Kalau jumlah ayam teman-teman 100 ekor ya lumayan juga kan, tetes satu-satu. Maka pakai neomeditril yang cair untuk campur DR. Oke, itu untuk kesehatan tadi ya teman-teman, obat dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita pindah ke biosecurity. Nah, yang sebelah kiri saya ini, nah ini untuk menjaga biosecurity. Oke, pertama kita mulai dari sini. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi yang sudah sering diskusi di grup Pak Prof. Nias, kita pakai GPU ini. Campur bahannya 3, GPU, satu piring ya, kemudian iodin, ya, iodin yang kadar kadar iodinnya itu, kadar cairan disinfektannya itu 10%. Maka ini dicampur takarannya, ini campuran ini. Semprotkan seminggu 2 kali, teman-teman. Seminggu 2 kali, ya, seminggu 2 kali dan difokuskan di muka ayam. Tapi jangan sampai basah sekali ya, jangan juga sampai mandi gitu. Kemudian Baiklin, ya Baiklin ini teman-teman gunakan kalau kita habis panen, cuci kandang, masuk sekam baru, ayam baru, maka kita sterilisasi pakai disinfektan Baiklin. Baiklin ini dia klorin, mengandung klorin tapi cair ya, jadi nggak kaporit, klorin itu kaporit. Nah tadi kan saya bahas sterilisasi air nih di sini. Maka untuk sterilisasi air teman-teman tidak perlu susah-susah, pakai cairan ini bisa. Tapi ingat dengan takaran yang sesuai, karena kalau berlebihan ayamnya teman-teman bisa mencret, bisa rusak pencernaan ayam. Maka dengan takaran yang sesuai teman-teman, kita gunakan ini untuk sterilisasi air dengan maksimal penyimpanan selama 4 hari. Maka gunakan air steril, maka untuk menekan bakteri E. coli tadi berkembang sehingga pencernaan ayam teman-teman bagus, kemudian air bersih dari kuman, bebas dari bakteri. Karena kebanyakan penyebab ya teman-teman, penyakit ayam itu dari pencemaran air. Maka jaga kondisi air untuk mendapatkan performa ayam yang maksimal. Oke, antisep juga saya pakai 2 tadi, iodin
disinfektan juga dicampur dengan tadi itu, kemudian saya pakai antisep. Untuk apa? Untuk menjaga resistensi perkembangan bakteri. Kadang bakteri itu disemprot dengan yang satu dia kebal, maka harus diberikan disinfektan yang satu lagi. Penyemprotan disinfektan bisa seminggu sekali, jadi ini pagi, ini sore, atau dibalik juga tidak apa-apa. Cuma saya sering pakai yang ini sore karena dengan GPU supaya ayam tidurnya lebih hangat ya, teman-teman. Kemudian biasa ada spoit ya. Jadi buat teman-teman ini, kalau menurut saya spoit ini wajib, teman-teman. Untuk apa? Untuk menakar takaran penggunaan baik clean, kalau ini sabun cuci piring, GPU dan iodin, kemudian antisep. Ini digunakan supaya benar-benar kita itu pakai sesuai takar. Selain mengefisiensikan biaya, juga untuk memaksimalkan hasil. Karena kalau berlebihan tidak baik, kekurangan apa lagi? Sendok takar juga ya teman-teman, ini wajib untuk obat-obatan tadi nih, vitamin-vitamin tadi nih, supaya ayam itu sesuai dengan kadarnya diberikan. Vitamin kalau diberikan terlalu berlebihan bisa menghancurkan ginjal ataupun organ-organ tubuh dalam ayam, malah buat rusak. Vitamin yang harusnya untuk menyehatkan ayam justru malah menghancurkan ayam. Karena teman saya tidak pakai takar, dia main asal saja, dia loss teman-teman, akhirnya ayamnya mencret. Pencernaannya itu tidak sanggup untuk mencerna apa yang masuk ke dalam tubuh, maka pakai sendok takar ya. Gunanya juga untuk mengefisiensikan biaya pakan. Obat-obatan ini bisa dipakai untuk lama, ini sudah lama sekali di kandang saya ya. Nah, terus ini ya, ini kapur dolomit teman-teman. Ini dihamburkan di liter kandang di atas alas kandang teman-teman. Kalau yang pakai box, ini dihamburkan di tempat penampungan kotorannya. Agar apa? Agar bakterinya itu tidak berkembang mati. Kemudian ditaruh di liter juga yang pakai liter sekam ataupun tanah. Ini dihambur. Kalau amoniak sudah tercium atau berapa minggu sekali, boleh ini campurkan teman-teman. Nah, yang ada probiotik bakteri ya, yang kuat untuk pencernaan ayam. Tapi khusus yang 4 saya aplikasinya pakai di air minum saja. Nanti cara pembuatannya dan semuanya ini, kalau ada yang mau tanya teman-teman lebih lanjut, boleh klik di kolom komentar ya, kita sharing-sharing teman-teman untuk hasil selanjutnya ataupun untuk pengaplikasian selanjutnya. Nah, kalau saya peternak pemula tanya yang mana yang wajib ada di kandang, karena begitu banyak tadi peralatan ya, begitu banyak obat-obatan dan item-item. Mungkin kalau peternak skala rumahan, bagi saya yang wajib pertama itu adalah baik clean untuk sterilisasi air, kemudian disinfektan, kemudian apa namanya, Protevit atau salah satunya atau Neogro ya, Neogro, dan jamu teman-teman ya, untuk herbal. Ini untuk herbal, tidak susah dibikin, kemudian bahan-bahannya gampang, murah ya. Jadi teman-teman sekalian, ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekarang biaya pakan mahal, obat-obatan mahal, kemudian bibit juga lumayan harganya, kemudian harga panen belum ada perubahan. Kalau teman-teman tidak jaga kesehatan dan juga performa ayam, akan malah membuat teman-teman itu rugi, karena otomatis kalau ayam sakit biaya penanganan lebih lagi. Kemudian kalau ayam sakit, performa pertumbuhan badannya tidak bagus, otomatis biaya pakan FCR meledak. Kemudian juga teman-teman jangan lupa vaksinasi ayam teman-teman. Nah, untuk ayam yang skalanya kecil bisa patungan dengan kandang-kandang sekitarnya teman-teman. Mungkin sekitar teman-teman ada berapa peternak ya, patungan, beli vaksinasi secara rutin untuk menjaga kesehatan. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk video hari ini. Untuk selanjutnya kita ketemu di video yang lain lagi. Jangan lupa subscribe dan komen, dan bagikan, share ke teman-teman kalian yang lain. Bye bye.